Umat Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh berjumpa dalam suasana penuh sukacita, karena kami percaya Engkaulah sumber sukacita di dalam hidup kami. Waktunya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu supaya yang diberitakannya adalah kebenaran firman Tuhan, dan umat-Mu tidak sekedar mendengar informasi atau berita, tetapi lebih daripada itu mereka mendapat pewahyuan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup beriman setiap hari. Dalam nama Kristus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah darimu segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah setiap hari. Maranatha. Maranatha. Shalom, salam jumpa kembali saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagi Anda semua yang berada di rumah, kami tetap berharap saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, penuh sukacita, dan terus menikmati segala sesuatu dengan bersukacita, karena kita percaya Tuhan tetap ada beserta kita di tengah situasi apapun kehidupan kita. Puji syukur kita bisa berjumpa lagi di kesempatan ini di minggu ketiga masa raya Adventus yang adalah tahun-tahun atau kalender gerejawi. Dan pada kesempatan ini ada satu tema yang sangat menarik, yang saya kira sangat tepat ketika tema ini kita bawa dalam sebuah perenungan, dalam perefleksian kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, minggu Advent dalam kalender gerejawi itu ada 4. Minggu yang pertama berbicara tentang pengharapan, minggu yang kedua berbicara tentang kasih, dan minggu yang ketiga yang sedang kita rayakan ini adalah berbicara tentang sukacita. Dan minggu yang keempat, sebelum Natal nanti kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Sukacita, ini adalah tema yang sangat penting saya kira. Sebuah tema yang hari-hari ini diperlukan oleh banyak orang. Ketika banyak orang juga kehilangan sukacita. Tiap pagi ketika saya buka grup WA atau media sosial,
disuguhi banyak sekali informasi-informasi atau berita-berita dari dunia politik, ekonomi, kesehatan, lifestyle, ya, gaya hidup, atau fashion, atau kesehatan. Ada juga berita-berita yang jenaka, humor, dan banyak sekali. Bahkan hari-hari ini saya perhatikan banyak orang yang juga hampir kehilangan daya humor. Sampai mungkin Anda juga menerima video-video pendek, ya, dalam bentuk TikTok, dalam bentuk YouTube, dan Anda lihat di sana orang mulai memaksa orang lain untuk ketawa jenaka. Ada video pendek disertai dengan meme atau meme yang anak kecil ketawa sebebas-bebasnya, ketawa terbahak-bahak. Ada perempuan dengan ekspresi ketawa dengan giginya yang sudah ompong, dan itu sangat lucu, menggelikan buat sebagian besar orang. Tetapi ada juga berita-berita politik, ekonomi yang bisa saja membuat kita stres dan merampas sukacita kita dari hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, coba Anda ingat kembali kapan terakhir kali Anda tertawa terbahak-bahak di rumah Anda. Ataukah Anda sudah tidak pernah tertawa lagi, tertawa jenaka di rumah Anda bersama dengan istri, anak-anak, atau dengan keluarga Anda? Mungkin yang Anda lebih ingat adalah, saya sering marah daripada tertawa. Tetapi mengapa tertawa ini penting bagi saya? Ketika kita berbicara tentang sukacita, hal yang paling membahagiakan, hal yang paling membuat kita sehat di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini adalah menciptakan atau membangun kesukacitaan itu. Ada satu buku yang terkenal, saudaraku, ditulis oleh seorang dokter dari Jepang, Kyoto, Jepang, namanya Dr. Shigeo Furayama. Dia adalah dokter bedah, dan tahun 2015 dia melakukan sebuah riset. Dan dia katakan dalam buku The Miracle of Endorphin itu, bukunya berjudul The Miracle of Endorphin. Dalam buku itu dia mengisahkan bahwa perjalanannya sebagai seorang dokter yang sudah cukup lama, dia membuka satu klinik di tempatnya, dan dia katakan bahwa hampir setiap pasien yang datang dengan berbagai jenis penyakit mereka pulang dengan tanpa ada terapi obat. Jadi dia menghadapi pasien-pasien itu dengan hanya memberikan kepada mereka terapi terhadap cara berpikir mereka. Ini menarik sekali karena di dalam buku itu dia ceritakan bahwa dalam tubuh manusia itu ada sekitar 100 atau 200 enzim, atau ada sekitar 100 sampai 200 enzim di dalam tubuh manusia. Ya. Dan dari 100 sampai 200 hormon atau enzim di dalam tubuh manusia itu ada satu hormon yang sangat luar biasa dia temukan di dalam penelitiannya, yaitu hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Hormon endorfin adalah hormon kebahagiaan. Itu luar biasa. Dan cara mengefektifkan atau melepaskan hormon endorfin itu, kuncinya adalah ada di dalam pikiran kita. Ketika Anda bangun pagi dan Anda melihat ada pesan-pesan di dalam WhatsApp grup dan lain-lain yang bisa membuat Anda
yang bisa membuat Anda berpikir bahwa ini sangat menjengkelkan, ini sangat tidak nyaman bagi saya. Itu ketika Anda berpikir seperti itu, Anda sudah mengeluarkan yang namanya hormon noradrenalin. Beda dengan hormon endorfin menurut Dr. Hurayama. Jadi kunci daripada mengefektifkan atau melepaskan hormon endorfin itu adalah dengan berpikir positif. Sabar. Tetap berharap pada Tuhan. Ketika apapun yang saudara hadapi, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tetap sabar. Berharap kepada Tuhan. Bersukacita kepada Tuhan. Jangan menanggapi segala sesuatu dengan cara berpikir yang negatif. Karena ketika Anda memproduksi cara berpikir negatif, saudaraku, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa saudara sedang mengefektifkan yang namanya hormon noradrenalin, dan itu efeknya bisa sampai pada gangguan kesehatan yang sangat kronis. Mulai dari gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan hati, gangguan pankreas, dan gangguan jantung, dan seterusnya. Semua itu, hormon noradrenalin ini, itu adalah racun di dalam tubuh kita yang harus kita ganti dengan hormon endorfin atau kebahagiaan. Orang tentunya bertanya, bagaimana saya bisa bahagia? Sedangkan setiap hari untuk makan saja susah. Belum lagi sekarang ini sudah di PHK akibat daripada pandemi COVID. Bagaimana saya bisa bahagia sedangkan uang untuk beli gas di rumah, untuk beli beras di rumah, untuk sekolah anak-anak itu tidak cukup. Tetapi saudaraku, Alkitab mengkonfirmasi kepada kita berdasarkan riset dari dokter tadi, dan di dalam Alkitab kita mendapatkan satu konfirmasi seperti di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang mujarab dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini adalah konfirmasi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan minta satu. Di dalam Alkitab dikatakan kepada kita, bacaan kita 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Bersukacitalah senantiasa. Dalam bagian lain juga dikatakan Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Efesus, di Korintus, di Tesalonika, di mana saja, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bagaimana kita bisa bersukacita? Tadi saya katakan, mungkin saja Anda di rumah dan sedang bertanya, bagaimana bisa bersukacita sedangkan situasi semakin hari semakin buruk? Apa ukuran untuk bersukacita? Di sini penting, saudaraku, untuk kita memahami perbedaan antara yang namanya kesenangan dengan bersukacita. Penting untuk membedakan yang namanya happy dengan joy. Bahasa Inggrisnya happy artinya kesenangan, dan joy adalah sukacita. Ada beda. Karena ukuran kesenangan sebagian besar orang mungkin adalah, kalau saya punya banyak uang dan saya bisa berwisata, bisa pergi ke berbagai tempat yang saya mau, bisa membelanjakan banyak hal yang bisa saya mau, ya, bisa menyenangkan hati saya bisa pergi ke pub, pergi ke tempat-tempat hiburan, dan saya bisa membelanjakan yang namanya kesenangan. Ukuran seseorang bersukacita itu banyak. Bisa pergi ke mall, bisa pergi ke mana-mana. Tetapi itu beda dengan ukuran sukacita.
Sukacita itu tidak tergantung dari apa yang saudara inginkan tadi. Orang yang happy, orang yang happiness atau kesenangan itu sangat tergantung dari sesuatu yang datang dari luar. Sedangkan sukacita itu muncul dari dalam kehidupan kita. Bedanya di situ. Sederhananya begini, saudara. Kalau saudara inginkan punya rumah, punya mobil mewah, punya banyak hal yang saudara inginkan, pingin berlibur ke luar negeri di tengah pandemi ini, kalau boleh saya semakin banyak pendapatan saya. Ketika saudara tidak menemukan itu semua, apa yang terjadi? Pasti dan tentu saudara akan tidak merasa happy. Anda merasa membosankan hidup ini. Tetapi yang namanya sukacita itu sesuatu yang datang dari dalam. Sederhananya saya mau katakan begini, saudaraku. Orang bisa membeli kesenangan, tetapi belum tentu atau mungkin tidak bisa membeli kesukacitaan. Ada banyak orang yang punya kemudahan-kemudahan karena banyak uang, dan dia tinggal merencanakan apa saja dan dia bisa lakukan. Semuanya itu untuk kesenangan. Tapi apakah dia bahagia atau dia sukacita? Ini belum tentu. Saya hendak mengatakan kepada saudara-saudara bahwa kesukacitaan itu ada. Tuhan sudah berikan di dalam diri saudara dan saya. Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Dan ada tools atau ada cara yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya melalui bacaan kita ini. Cara untuk bersukacita itu sederhana saja. Tetaplah berdoa. Bersyukur dalam segala hal. Jangan pernah padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuatan. Khotbah para pendeta, khotbah para penginjil, khotbah para pelayan-pelayan, jangan anggap remeh. Dan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tools yang diberikan kepada kita sangat sederhana, dan kalau kita membaca surat ini, memang ini adalah sebuah nasihat kepada saudara dan saya, kepada kita orang-orang percaya. Pesannya sangat sederhana. Katakan kepada semua orang yang ada di sekitar Anda, hari ini juga bersukacitalah senantiasa, karena itu yang Tuhan mau. Sukacita itu gratis, gampang sekali. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan sukacita. Hanya dengan berserah diri, mengubah pemikiran-pemikiran negatif menjadi positif, dan tetap berserah kepada Tuhan, karena kita percaya kita akan sanggup menanggung segala perkara. Kita cakap menanggung segala perkara ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Memasukilah minggu Advent ketiga ini dengan tetap bersukacita, karena Tuhan selalu dan senantiasa memberkati saudara semuanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita merendahkan hati hidup kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, kehidupan, kami mengucap syukur kepadamu karena firman kebenaran telah kami dengar. Kami mendapatkan janji kesetiaan Tuhan di dalam hidup beriman kami setiap hari. Ketika saat ini kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga, kami diajarkan untuk tetap bersukacita apapun keadaan kami. Dan kami bersyukur karena sampai hari ini, di tengah musim yang begitu sulit seperti hari ini, pandemi belum berakhir. Ancaman resesi terjadi di mana-mana.
Tetapi pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan tetap kami rasakan sampai hari ini. Itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa yang kami mau saksikan dalam hidup beriman kami sebagai jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bagi kami gereja Tuhan yang terus setia melayani umat-Mu di kawasan Kelapa Gading. Engkau memberkati para majelis-majelis kami. Engkau memberkati setiap pengurus pelayanan kaum bapa, pelayanan perempuan, anak-anak, pemuda, bahkan lansia. Engkau memberkati setiap orang satu persatu sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai rumah tangga, dan bahkan sebagai persekutuan berjemaat. Terima kasih Tuhan karena kami merasakan berkat-Mu yang besar, yang terus memelihara dan menjaga kami hingga di saat ini. Dan kami tentu berharap dan memohon kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami sedang menantikan perayaan Natal Kristus, Kristus yang sudah datang, sedang datang, dan yang akan datang, yang kami nantikan dalam iman kami. Semakin menambah sukacita kami ketika kami mendengarkan tentangan lonceng Natal, ketika kami mendengarkan puji-pujian bergema gita sorga. Kami merasakan sentuhan kasih Tuhan yang sangat besar. Karena itu ya Allah, berkati kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang siap dan menantikan kedatangan Tuhan, dan juga merayakan syukur kami pada saat kami sama-sama bersama keluarga, bersama orang-orang yang kami kasihi, merayakan Natal Kristus. Pimpin dan sertai umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah mereka. Yang berkeluh kesah, Tuhan bantu mereka, berikan solusi bagi mereka. Pakailah gereja-Mu untuk selalu menghadirkan solusi bagi kehidupan jemaat Tuhan. Dan supaya lewat jemaat Tuhan, kesaksian tentang keagungan, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Terima kasih ya Allah Sorgawi, Allah kehidupan, Allah yang senantiasa kami percaya akan terus bertindak, bekerja. Allah yang senantiasa adalah jalan keluar, pembuat jalan, waymaker dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu dalam setiap doa dan pergumulan dari umat-Mu. Kami berdoa kepada saudara-saudara kasih kami yang sedang bergumul dengan segala macam penyakit atau pergumulan karena kondisi kesehatan mereka. Kami menjumpai saudara-saudara kekasih kami di jemaat wilayah pelayanan Efesus, Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo Latohaimalo dan Ibu Teni Latohaimalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesya Sumarni, Ibu Lincen Don. Tuhan Allah, kami mohon Engkau menjamah mereka. Kalau mereka kekurangan dana untuk membelanjakan obat dan makanan mereka, pakailah umat-Mu, gereja-Mu untuk membantu mereka. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara-saudara kasih kami. Di wilayah pelayanan Galatia kami berdoa kepada Bapak Bonar Fredrik Purba, Ibu Angelina Maria Larumunde Tangkum Masang, Ibu Vince Alfred Rompas dan Ibu Yuliana Albertina Rompas Tor. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Engkau memberkati mereka dan keluarga yang setia melayani mereka. Penuhi segala kebutuhan untuk pelayanan kesehatan yang mereka perlukan ya Allah. Bapa dalam surga, juga saudara-saudara kasih kami yang ada di wilayah pelayanan Filipi. Kami menjumpai Bapak John Sihaya, Bapak Lengkong,
Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau tahu kerinduan mereka, sukacita mereka. Jangan karena sakit penyakit ini lalu menghancurkan sukacita mereka. Tidak ada satupun yang bisa merampas sukacita kami daripadamu ya Allah. Penyakit, ekonomi, masalah-masalah apapun, perkara apapun dalam hidup kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Karena itu gantilah segala duka cita dengan sukacita, supaya kami dengan pasti melangkah memasuki hari-hari pergumulan kami. Sebagai jemaat Tuhan di Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading, semua orang dari anak-anak yang masih di dalam rahim ibu sampai orang tua yang sudah lanjut usia, pagar bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Allah. Di tengah musim pandemi ini biar kami tetap terjaga senantiasa, meneruskan aktivitas-aktivitas kerja dan pelayanan kami, pelayanan gereja Tuhan, dan semua orang akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan ini. Kami juga tak lupa untuk mendoakan dan mendukung di dalam doa saudara-saudara kekasih kami, keluarga Herlina Lapian Setiawan, keluarga Arya Wicaksono, keluarga Tremingtias Mesak, keluarga Muriama Ratu Uju, keluarga Ida Luhu Lima, keluarga Alex Philip Kambong. Tuhan Allah memberkati keluarga-keluarga ini, bukalah tingkap-tingkap langit tercurah bagi kehidupan mereka dengan lumbung-lumbung pergumulan mereka yang berlimpah susu dan air madu mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami buat berlawanan dengan titah dan kehendak-Mu. Dan biarlah di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau juga memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati pelayanan-pelayanan gereja Tuhan di sepanjang masa di seluruh wilayah pelayanan, supaya pelayanan dan kesaksian semakin nyata bagi hormat dan puji nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat POK Kelapa Gading, untuk persiapan-persiapan dan program-program penata layanan jemaat ini. Berkatilah Ibu Pendeta Tias dengan segala pergumulan hidupnya, para majelis, presbiter, diaken, penatua. Tuhan berkati mereka dan juga upaya-upaya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi jemaat ini. Biarlah Tuhan memberkati. Persatukan kami di dalam kasih dan solidaritas yang kuat untuk membangun jemaat ini lebih sungguh lagi. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami buat berlawanan dengan titah dan kehendak-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi para murid pun bagi kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Terimalah ya Tuhan dengan senang hati persembahan kami ini ya Tuhan, dan bungkuslah dengan kebaikan-Mu, sehingga persembahan ini membawa sukacita bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita bernyanyi dari KK 462 ayat 1-3.
Kami persilakan kepada panitia Natal untuk menyampaikan warta Advent dan akan dilanjutkan dengan refleksi Advent. Shalom, selamat jumpa jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di Minggu Advent yang ketiga ini kita masih tetap sehat semua dan bisa tetap bersemangat untuk beribadah walaupun secara virtual. Kembali kami Panitia Natal akan menyampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian kita. Seperti kita ketahui, di Minggu Advent pertama dan kedua yang baru saja lewat, kita sudah bertemu dengan tokoh dari Alkitab yaitu Nuh, dan juga di minggu kedua dengan Yohanes. Dan masing-masing dengan pergumulannya masing-masing. Masih ada tokoh selanjutnya di Minggu Advent ketiga ini, dan cerita ini akan terus bersambung. Silakan untuk boleh dinikmati. Kami juga mengingatkan dan memberitahukan untuk kegiatan membuat krans Natal untukmu. Di Advent pertama kita sudah membuat krans Natal, di Advent kedua kita sudah membuat kartu ucapan, dan bagaimana dengan minggu yang ketiga ini? Di minggu ketiga ini kita akan membuat sesuatu yang lain, yaitu kita akan membuat doa. Mari kita buat doa untuk jemaat yang akan kita berikan kransnya. Cukup ditulis di kertas, dan doa itu untuk menyambut Natal dan juga menyambut memasuki tahun yang baru. Dan nanti di minggu yang keempat kita semua akan mengumpulkan krans-krans berserta dengan kartu Natal dan juga doa itu yang dikumpulkan pada tanggal 18 dan 19 Desember, atau jemaat yang bisa mengantarkan boleh juga mengantarkan ke pastori. Kemudian panitia akan menukarkan antara sesama jemaat secara random pada tanggal 20 dan 21 yang akan dikirimkan atau diantarkan kembali ke jemaat yang berpartisipasi. Bapak Ibu Saudara ingin mendapatkan krans? Mari kita berpartisipasi dan boleh bertukar dengan jemaat yang lain. Oke Bapak Ibu, untuk yang berikutnya, bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan paduan suara virtual wilayah. Seharusnya sudah terkumpul saat ini dan panitia sedang memprosesnya menyatukan menjadi paduan suara yang indah per wilayah. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, bagi setiap jemaat yang berpartisipasi dalam paduan suara wilayah ini akan mendapatkan hadiah atau souvenir. Ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hadiah souvenir cantik ini hanya untuk yang berpartisipasi dalam paduan suara ini. Selain pastinya, wajah dan suara kita akan ditampilkan di dalam YouTube pada acara perayaan dan ibadah Natal tanggal 25 Desember nanti. Selanjutnya untuk lomba TikTok, videonya sudah terkumpul dan sekarang akan diserahkan ke tim juri untuk menilai. Pengumumannya juga nanti kita nantikan tanggal 25 Desember. Selanjutnya panitia masih memberi kesempatan untuk kerinduan dari jemaat mengucapkan dudu dari untuk dengan ucapan yang akan ditayangkan pada acara perayaan Natal nanti dengan perincian yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ucapan selamat Natal 30 detik 1 frame 1 juta, ucapan Natal maksimum 30 detik 2 frame 500.000, 15 detik 4 frame 300.000, dan video running text 6 frame atau 6 keluarga di dalam satu tampilan senilai 150.000. Dan kembali kami mengingatkan untuk perayaan dan ibadah Natal akan kita laksanakan secara live streaming pada hari Jumat 25 Desember 2020 dengan pelayan firman Bapak Pendeta Lusindos Tobing STH. Pada tanggal 25 nanti itu akan diawali dengan ibadah dan selanjutnya dirangkai dengan perayaan. Dalam perayaan itu ada acara pengumuman lomba, kemudian ada games juga, dan jemaat sekalian bisa secara online atau interaktif berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikianlah warta dari Panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Selamat sore, nama Bapak? Saya Daud bin Isai. Oh, baik. Silahkan isi dulu ya, Pak. Ya. Yang lengkap. Oke.
Baik, Bu. Ya, terima Sudah? kasih Pak. Ini nomor antriannya ya. Silahkan ditunggu di dalam. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Sore. Saya Daud bin Isai. Saya dari Bethlehem. Bapak Raja Daud Iya, betul. yang mengalahkan Goliat dan diurapi jadi Raja Israel. Ya, betul. Dengan segala kekurangan saya dipilih dan diurapi untuk menjadi Raja Israel. Wow, senang sekali jadi raja. Kemana-mana pasti dikawal ya Pak. Terjamin kehidupannya. Ditakuti semua musuh. Jangan-jangan nggak pernah susah ya Pak? Kesusahan pasti ada lah, Risma. Pada setiap perjalanan kehidupan, setiap orang selalu ada naik turun. Ada kebahagiaan, ada kesusahan. Dan terjadi juga pada seorang raja. Bisa-bisa terjadi pada dirimu. Begitu kan? Hanya jika Tuhan mengizinkan kesusahan itu terjadi, pasti kita bisa menanggungnya. Asalkan kita bisa berserah kepadanya. Mana mungkin Bapak pernah kesusahan? Padahal udah ditetapkan jadi raja. Betul. Saya dipilih oleh Nabi Samuel dan diurapi menjadi raja pada usia 15 tahun. Tapi saya baru jadi raja sesungguhnya itu pada usia 30 tahun. 15 tahun itu banyak sekali kejadian. Saya diperkenankan Tuhan berbuat banyak untuk Israel. Antara lain, mengalahkan musuh Israel, bangsa Filistin, Moab. Tapi justru hal itu membuat Raja Saul membenci saya. Bahkan saya harus bersembunyi di Gad dan Gaza, tanah orang Filistin, di gua-gua Adullam karena Saul mengejar ingin membunuhku. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadapku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Begitulah saya berseru pada Tuhan. Saya harus lari terus, lari dari Saul yang punya begitu banyak tentara, tapi saya tidak boleh membunuh Saul. Meski ada kesempatan, karena Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Saya tidak berhak membunuhnya. Tapi apa akhirnya Tuhan menolong Bapak? Saya nggak menunggu sampai akhir. Saya hanya berseru. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Cukup dengan mengingat janjinya untuk memberi damai sejahtera pada diriku. Bersukacita dan terus berkarya. Itu yang kulakukan dan Tuhan sudah memulihkan aku. Daud bin Isai. Oh, maaf, saya duluan ya. Silakan Pak. Umat Tuhan, mari berdiri. Perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah ini akan usai. Tetapi perjumpaan kita untuk menyatakan kasih Tuhan akan terus kita lakukan. Marilah kita bernyanyi, memuji nama Tuhan dari Kidung Kesan 642 ayat 1 dan 2, PKJ 165, Janji yang Manis. Hidupku penuh awan, makin cerah
Sekarang saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.